berdoa, lurus niat, ridha Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Asyhadu an la ilaha illallah wa وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah takbi hajatina innaka qawli sayyidin qadir wa khususan dilarui juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma inna la islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu qadu laka bi ni'matika alayya wa adu janni faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Amin. Allahumma ya kafiyal muhimmat Amin. Allahumma ya nafiyal baliyat Amin. Allahumma ya rafi'ud darajat Amin. Allahumma syafi'al amrad Amin. Allahumma ya mujibad da'wat Amin. Allahumma ya arhamar rahimin Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasadi Amin. wa ziyadatan fil ilmi wa Amin. barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qoblal maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. Allahumma hawin alaina absarakatil maut Amin. Jangan nari wal afan dan hisab. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung aja taklim kita hari ini, bersyukur selalu kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi, karena ilmu itu adalah wajib. Hari ini yang Anda bahas adalah memahami qada dan qadar. Ini penting yang mendasar karena termasuk rukun iman keberapa Pak? 6. Qada qadar 6. 6. Dan sifatnya wajib. Ya, sifatnya
wajib mengimaninya. Sering manusia meleset karena memahami kodok kadar ini memerlukan pemahaman yang benar. Nanti dianggap takdir, maksiat takdir Allah, cerai takdir Allah, kawin takdir Allah, nggak bisa begitu. Nah, itu dasarnya. Kalau itu tidak paham, doa kita melenceng nanti. Ya, ada sangkut paut dengan ikhtiar. Ya. Memahami kodok dan kadar kategori akidah. Kalau kategori akidah, ya jelas wajib hukumnya, karena terkait dengan akidah. Kodok dan kadar itu terkait dengan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tentunya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, second love kita, idola kita. Siapa lagi kalau bukan nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengantarkan kita kepada terutama mendapatkan nikmat yang paling besar. Apa itu, Pak? nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak-bapak sampai saat ini masih iman kan? Masih berislam, masih muslim. Itu nikmat paling tinggi, Pak. Kalau nikmat dapat duit, nikmat itu dangkal. Bersyukur kita, nggak kafir kan? Masih jadi muslim. Alhamdulillah. Begitu juga kita sampaikan kepada Ahlul Bait, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa sholati wa salamu li ayati hayati wujud wa ashabil anjam milik kulli mawjud sholatan tutafil qulubina iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Rabbi syari wa yassir amri wa quddatam lisani ya Allah. Mudah-mudahan taklim ini Allah meridhoi, lancar ya. Yang paling penting kita bisa mengamalkannya. Amin. Wajali wajiram min ahli Robbana amrina min ladunka aroma iman ya ma'aramitullah, yang dirahmati Allah. Amma badu. Dalam ajaran Islam terkait akidah yaitu takdir dibagi menjadi dua. Takdir itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak pembagian takdir itu apa? Satu kodok, kedua kadar. Ya. Jadi kalau ditanya kodok dan kadar adalah takdir. Jadi paham ya? Kodok juga takdir. Kadar juga takdir. Pertanyaannya, bapak-bapak tahu nggak perbedaan kodok dan kadar? Nggak tahu, aku nggak tahu nih. Nah, itu sering melenceng. Santai aja ya, interaksi aja ya, supaya gampang memahaminya. Ini paling dasar, ya, paling dasar. Bapak-bapak mesti tahu mana kodok, mana kadar dalam hidup ini. Ya, kalau kadar, bapak-bapak nggak bisa berdoa. Kadar itu ketetapan Allah, nggak bisa dirubah dengan doa. Di antaranya apa? Mati. Is dead. Ya, nggak bisa Rubah. Betul kan? Pertanyaannya, jodoh, kodok atau kadar? Kodok. Kodok atau kadar? Kodok. Jodoh kadar, nggak usah jomblo ente. Nah, ya. Jadi jodoh itu kan takdir Allah juga kan, tapi memerlukan ikhtiar manusia. Tanpa ada ikhtiar, ya udah jomblo terus. Kalau ikhtiarnya salah, ya salah pula. Nah, rezeki kodok kadar. Jawab. Kodok. Kan baru tahu tuh. Bapak-bapak bisa kaya? Bisa. Bisa miskin? Bisa. Kalau pengen kaya, malas tidur aja. Itu usahanya kan. Salah tuh ngomong. Ya serius usahanya. Betul nggak? Nah, gitu Pak. Udah tahu perbedaannya? Kadar apa kira-kira perbedaannya?
terkait ikhtiar usaha manusia secara tuntunan syariat. Ya. Itu tercatat juga di Lauh Mahfuz. Tercatat. Jadi bapak-bapak ditentukan takdirnya mati tanggal 6 2021 oleh COVID. Tapi itu karena terkait kesehatan, ya. Bapak-bapak ada ikhtiar kesehatannya ya, bukan ajalnya. Ajalnya takdir. Bapak ikhtiar sana, bapak ikhtiar sini dengan doa, serius berobat, maka kadar tadi bisa menjadi qada. Sampai Pak? Sampai. Perbedaannya paham? Tanya, takdir itu apa? Terdiri dari ikhtiar manusia dan ketetapan Allah. Sampai udah pulang, udah selesai. Udah kaji udah selesai. Betul kan? Bapak-bapak mati berdoanya apa Pak? Mintanya husnul khotimah. Salah. Doanya yang ditakutkan bapak-bapak seharusnya apa Pak? Bukan husnul khotimah. Bukan su'ul khotimah. Pokoknya saya pengen matinya itu mati husnul khotimah kan itu ya? Ya. Perkara mati kan ketentuan Allah. Walaupun soleh bisa su'ul khotimah. Jadi nggak perlu diminta. Perkara mati nggak perlu diminta. Pokoknya jalan baik aja, tapi matinya nanti baik. Ya Allah, saya berdoa supaya kita matinya husnul khotimah. Hah? Allah diatur takdir kadar tuh. Boleh nggak? Takdir kadar nggak boleh ngatur kepada Allah. Berarti kamu nggak ngerti ilmu qada dan kadar. Duduk. Ada Ustadz tanya tuh nggak tahu itu. Poinnya harus tahu. Buktinya salah ngamalin. Hadis-hadisnya kadang-kadang nggak sahih. Sampai ya Pak Al ya. Nah, jadi Pak Al itu kalau berdoa jangan minta husnul khotimah. Itu wilayah Allah ya. Kalau Allah berkehendak su'ul khotimah, su'ul khotimah betul kan? Iya. Karena itu wilayah ada. Ya, wilayah ada. Kita bahas lebih dalam lagi. Udah paham ya? Bayar. Loh, kenapa yang banyak minta seperti itu? Gimana? Kenapa bisa banyak yang minta seperti itu? Kenapa banyak yang minta seperti itu? Minta. Mati dalam keadaan husnul. Karena nggak ngerti qada dan kadar. Karena tidak ngerti pemahaman qada dan kadar. Sekarang udah tahu kan? Gimana kita? Udah tahu. Jadi kalau terkait kadar, ketetapan Allah, nggak boleh dicari. Kita lakukan aja yang terbaik dalam hidup. Insya Allah kita menjadi kadar matinya husnul khotimah. Ya, karena itu bisa jadi pengertian pemahaman kadar itu kalau tidak tepat paling bahaya Pak. Jadi nasihat antum kalau antum mau membaca ini bereskan hati kita, luruskan, jangan menggunakan pikiran. Jadi orang soleh sementara. Kalau mendekat kajian akidah yang paling pokok kita jadi orang soleh. Jadi orang soleh gimana Pak? Jangan menggarutu. Ya, gitu ya. Gampang ya. Nah, tadi masih ada menggarutu. Jadi sudah dalam ajaran Islam, ya. Qada takdir itu terbagi dua, terdiri dari qada dan kadar. Secara sederhana qada artinya takdir yang bisa diubah oleh manusia dengan doa, usaha dan ikhtiar. Sedangkan kadar adalah takdir yang menjadi ketetapan Allah sehingga tidak dapat diubah. Poinnya jelas. Ya. Poinnya jelas. Cuman pas digabungkan dua ini sering orang melenceng. Mana takdir, mana kadar. Ya. Terkait amal kan? Ya. Qada dan kadar merupakan dua kata yang memiliki perbedaan yang paling jelas. Qada dan kadar merupakan rukun iman ke jawab 6. Sehingga orang muslim hukumnya wajib mengimaninya. Sepakat. Hukumnya wajib ya. Jadi pentingnya kan. Ingat tak, sesolat orang kalau nggak ngerti ini melenceng juga.
Hati-hati Pak. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang akan dikerjakan di dunia kelak setelah dia lahir. Yakin? Yakin. Karena Allah Maha tahu. Ya. Orang yang sudah masuk tingkat tinggi merasa Allah dekat, merasa hadir, doa berdoa. Masa Allah ditunjukin? Jangan diamalin tuh. Logika dong. Ya Allah, kasih saya rezeki. Ini gue nggak punya ketetapan. Ayo, setuju Pak? Setuju. Ya udah, kalau berdoa harus ya. Bukti doa itu apa? Ubudiyah. Doa itu bukti kita hamba. Bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Jangan dipikir kaitan yang nite Allah dong. Ya Allah, kasih saya istri namanya Halimatus Sa'diyah. Kalau enggak awas dulu. Nggak benar kayak gitu Pak. Gimana nih? Setuju Pak? Ikhwan Fadli hati-hati. Dalam ikhtiar, dalam apa jangan dicampur aduk ya. Harus tahu ya mana kodok, mana kadar. Sepakat? Yang mudah-mudahan. Jadi susah ya, jadi kodok kadar. Kalau nggak paham kacau. Itu paling dasar. Maka dari itu beriman kepada kodok dan kadar yang benar. Wajib hukumnya mengimani dengan cara sepenuh hati akan adanya takdir Allah. Takdir tersebut menjadi bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum kita bersujud. Ya. Sudah tercatat. Mau jadi apa ente? Oh. Kan itu sudah tercatat. Kan kita ada hak bebas untuk merubah takdir, kan itu ya? Kan ada. Tercatat juga di sana. Nah, nanti jam sekian dia akan merubah yang sudah ditetapkan itu. Itu namanya qadar. Ya? Allah tahu itu. Mau mendebat di mana? Itu semua di Quran loh. Ya kan? Nah. Jadi kalau gitu kita diam aja. Enggak boleh. Enggak boleh. Doa itu bukti hamba. Ya kan? Karena doa itu adalah ibadah. Tapi kalau pengertian doa itu meminta, Anda nyinyir. Masa kita naik pesawat udah jelas pesawatnya itu ke arah Padang. Pergi ke depan saya kasih tahu juga pilot. Lot tujuan ke Padang ya. Nyinyian gitu pilot. Enggak jalan ada ke situ. Sama aja itu. Ya. Duduk kata. Nggak mau berdoa ada besok kacau ini. Ini kan penting ya. Nah, tapi kalau udah mau privat udah paham itu nanti ya. Jadi jelas jika Allah telah menentukan takdir seseorang, dalam hal ini telah menentukan qada dan qadar seseorang, ada pertanyaan orang sekarang. Zaman sahabat nggak ada ini perkara kaji ini, taklid aja. Tapi zaman sekarang akibat ada filsafat Yunani, digabung dengan Islam, nyeleneh orang sekarang, bikin pintar, bikin ongok. Nah itu filsafat itu. Iya nggak? Zaman sahabat nggak ada yang namanya takdir, terima bulat, kan udah paham. Nah ya, kalau Allah sudah menentukan takdir, lantas mengapa di akhirat harus ada pertanggungjawaban? Ayo, atas apa yang dia perbuat hisab. Mengacu pada pertanyaan tadi ya, tetap harus pada bersandar kepada hadis Nabi. Ya, gimana cara Nabi memahami ini? Gimana mengamalkannya ini? Karena nggak bisa Quran bulat. Sholat bapak-bapak, ada nggak? Zuhur 4 rakaat, ayat berapa? Surat berapa? Nggak ada. Bapak bingung nanti. Harus nyontoh kepada sunnah Nabi namanya hadis, ya kan? Jadi penjabaran Al-Quran itu ada di hadis, detailnya, ritualnya, ya. Setuju ya? Jadi kalau sholat, ada perintah sholat, tapi realisasi sholat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, surat apa? Tanya Iqbal, Quran surat apa itu?
Nggak ada. Adanya di Hadis. Nabi. Begitu juga takdir. Jadi zaman sekarang tetap harus ngikuti sunnah. Contoh Nabi. Masa ada amalan Islam ingkar sunnah, Pak? Nah itu ngaco nih. Gebukin kalau ada ingkar sunnah. Nggak perlu, yang penting langsung ke Allah. Siapa ente? Yang ada gubernur harus melalui satpam kan. Nyelonong aja diusir nanti. Makomat tuh. Ya. Nah. Jadi jelas ya. Kenapa ada hisab? Pertanyaan tadi tetap harus pada kita pahami gimana Nabi memahami ini dan mengamalkannya. Pembahasan qada dan qadar jika tidak dipahami dengan baik, hati-hati ikhwan ya, jangan sembarangan. Justru dapat menimbulkan kesalahan makna ya. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat menganalisis dengan qada dan qadar itu yang kita ikuti. Tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada dan qadar. Karena apa? Karena qada dan qadar memerlukan kesolehan. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar kaji qada dan qadar, ya bapak-bapak harus bersih hati, lurus nih niat. Ya, karena kalau naik ke kepala nanti kenapa gini ya? Ada asbab, hukum sebab akibat. Ya pasti kan? Nah, tadi Pak Iqbal udah naik sebab akibatnya. Nah tuh beresin dulu. Oh, ya. Melarang membicarakan kalau masih dangkal, ya. Bapak-bapak mengobat orang, terapi orang, pasti ini sembuh, ubeko. Menyalahi Qadar. takdir Allah. Bapak-bapak bisa kena syirik, hati-hati menterapi. Gimana Pak? Penting. Harus paham ini. Bapak-bapak meyakini corona bisa membunuh orang. Syirik. Sepakat nih? Sepakat. Logika kita menerima nggak? Setuju? Setuju ya? Aduh, nggak enak ngaji nih. Kalau ngopi dulu Pak, ngopi dulu. Santai aja. Ya. Ya, bukan bojokan. Ini kan di sini bukan kacangan ya. Ngaji harus ke bawah. Harus ke bawah keluar dan kita bisa mengimplementasikannya. Itu kaji yang benar. Setuju? Setuju ya Iwan ya. Biar kita kecil, Pak. Populer bilangnya. Biar kita nggak populer Pak, nggak banyak like, nggak ada subscribe, ya. Tapi orang nonton, gitu, ini enggak subscribe supaya panjang, gitu. Sebenarnya intinya pengen duit, cangok, ya. Jadi gini misalnya. Kamu kadung ditakdirkan pernah punya dosa. Ya, umpama. Dan kamu ingin tobat. Ada perasaan ingin tobat. Kan begitu biasanya ya. Maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar. Paham nggak? Dosa yang kamu perbuat itu dianggap aja qada dan qadar. Dua-dua. Ada faktor karena sebab kita. Nah, yang bahaya yang terakhir. Karena ketetapan Allah. Nah, kacau. Duduk kan nih? Sering kayak gitu nggak? Oke, udah muslim. Nah, gua kemarin buat dosa karena ulah gua. Nah, hebat itu. Tapi ada nggak orang itu? Oh, karena ngerti ilmu kadar yang takdir itu yang paten, Pak. Nah, wah udah, gua nggak apa-apa nih. Karena itu sudah ditetapin Allah buat dosa. Ada kacau nih. Nah, rusak syariat. Itu pentingnya memahaminya. Ya. Terus keinginan taubat itu dianggap aturan syariat. Ya. Jangan lalu setelah qada qadar kamu enggak berkeinginan taubat. Paham? Ya kan? Ini yang perlu Iwan pahami.
Karena di setiap konteks sosial Nabi, ikhtiarnya selalu dua, Pak. Bapak-bapak begitu. Bapak-bapak ikhtiar, manjada wajada. Kalau pengen cari emas, ikhtiar serius. Dapat tidak dapat, Allah yang menentukan. Itu namanya tawakal. Dua. Gitu. Bapak usaha terus-menerus cari istri. Ya. Betul kan? Udah itu nggak naik ke kadar, Pak. Nggak naik ke kadar. Nggak dapet, dan naik, kacau. Tawakal, bro. Serahkan kepada Allah. Kalau itu ikhlas, dapat bini. Kok jadi marah-marah gini? Enggak deh, Allah banyak dan pintar banget, jadi omong. Setuju nggak nih? Setuju. Mau praktekin? Ya kayak gitu prakteknya. Tawakalnya ini yang enggak deh, ada enggak berhasil ke Patang, enggak tawakal. Jadi kekurangan kita kebanyakan Pak tawakal. Tawakal itu wilayahnya kadar atau kodok? Kadar. Enggak ada. Ya Allah saya tawakal, enggak ada tawakal begitu. Serahkan aja, aku serahkan kepada Allah. Clear. Jadi kalau sudah tawakal, boleh menggerutu? Tidak. Usaha masih. Oh, udah ketawakal gua nggak perlu usaha. Kacau ini. Tetap usaha. Usaha tawakal. Usaha tawakal. Kodok kadar. Kodok kadar. Kodok kadar. Terus istiqomah gitu. Maka Allah menetapkan. Udah. Bayar dong, mahal tuh gaji tuh. Iya, alhamdulillah. Jadi ini kan penting, makanya dong sampaikan kan. Nah, set. 3 poin clear kan, kodok kadar semua udah clear tuh Pak. Poinnya itu aja masalah. Ya, jadi takdir itu terdiri bukan ketetapan Allah, termasuk ikhtiar manusia, karena takdir itu ada dua. Ada ditakdirkan setelah kamu berikhtiar dan bertawakal. Itu yang paling betul. Setuju? Sepakat. Jika umatku telah menjustifikasi pada kadar saja, nah, kamu nggak usah ikut-ikut. Nanti yang berbuat jinah dianggap nggak apa-apa. Setuju? Ketangkap nggak bahasanya? Kalau kita menjustifikasi kehidupan kita ini takdir, kita buat salah itu takdir kadar, ketetapan Allah, salah nggak? Kaprah kita itu. Maka kamu berbuat mabok, gelek, itu kan takdir ketetapan Allah, nggak apa-apa. Ya, gimana itu? Karena ada yang kayak gitu, walaupun nggak ngomong. Bahaya, hancur syariat itu kata Nabi. Hancur syariat. Jadi dapat dikatakan bahwa takdir seseorang memang sudah tertulis oleh Allah. Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Akan tetapi hal ini tidak boleh menjadi pedoman untuk berbuat maksiat dengan sedikit-sedikit mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah terkait dengan kadar. Nah makanya qadar dan kadar kira-kira gitu deh. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini tidak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Karena sudah jelas aturan Al-Quran ya. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, yakini aja sebagai kodok kadar supaya ikhwan yang hadir hari ini tidak putus asa dalam hidup. Ya, apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu dapat, tidak boleh sombong. Ya, maka dengan memahami secara benar perkara takdir yang sulit ini, kodok dan kadar, Allah tuliskan untuk manusia sebenarnya bertujuan agar apa Pak? Agar hidup kita tidak mudah putus asa. Itu intinya. Putus asa adalah
Dosa. Agar kita tidak mudah putus asa. La tasrifu galaunya tuh. Galau dipanjang-panjangin. Galau lagi, ya udah. La tasrifu nggak boleh. Ya, itu putus asa ringan. Ya. Jadi supaya kita jangan putus asa Pak, adanya takdir, qadar dan qadar. Iya kan? Nah, terhadap segala hal yang membuat merasa gagal. Nggak boleh putus asa. Setuju? Setuju. Gagal nikah, jangan putus asa. Ada hikmah. Ada hikmah nggak Pak? Ada. Gagal usaha nggak boleh putus asa. Ada hikmah. Sayang hikmahnya ini sering tidak disandarkan kepada tawakal. Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita sudah berhasil, jangan sombong. Karena itu berkat Allah. ketetapan Allah, ya. Betul. Tanya Ivan Fadli jadi polisi, ketetapan Allah. Kan berhasil jadi polisi, banyak orang ingin jadi polisi, iya kan? Iya kan? Jadi pas jadi polisi jangan sombong. Nah, gua bawa pistol, gua tembak, dang, kacau. Nah gitu Pak, mami takdir kada. Udah. Kira-kira gitu bro. Ya. Ngopi lagi ya. Nah, santai aja ya. Jadi udah tahu perbedaan kodok dan kadar? Tahu ya? Kodok tetap takdir, kadar juga takdir. Tapi ada perbedaan kodok dan kadar. Perbedaannya sedikit aja. Kodok terkait ikhtiar manusia, ya. Takdir tidak bisa ada terkait ikhtiar manusia ya. Nah, udah sampai ya. Untuk mengetahui secara rinci ya, kita rincikan aja ya. Nah, ini mainan liberal Pak. Yang segini bisa diseginiin kan. Baca buku sebenarnya segini isinya Pak. Tapi segini kok begini. Sebenarnya supaya banyak. Oh keren. Sekolah sebenarnya ilmu komputer segini Pak, tapi diseginiin supaya ada silabus, duit keluar banyak. Gitu. Orang sekarang terlalu pinter Pak, manjangin. Gimana ngaji ya? Keluar nih gaji ya? Ya, mudah-mudahan nggak keluar. Udah jelas. Anung tidak bahas lagi perbedaan kodok kadar karena kesimpulannya. Kodok menurut istilah dapat diartikan sebagai ketetapan Allah juga dari zaman azali untuk semua makhluk. Ya, karenanya kodok diartikan dalam bahasa ketetapan hukum perintah, ya, penciptaan, pemberitahuan dan kehendak, tapi terkait bebas manusia melakukannya. Hak itu ya. Nah, sedangkan kadar sama juga bisa diartikan sebagai perwujudan ketetapan Allah tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya sudah tercatat di zaman azali, dalam kandungan sudah tercatat, tapi tidak bisa dirubah kalau sudah kena kadar oleh ikhtiar manusia. Contohnya adalah maut, ya. Nah, tidak dapat diubah lagi. Jadi dapat disimpulkan, kadar merupakan sebuah ketetapan Allah yang belum terjadi, betul kan? Karena kita masih ada. Ya. Secara garis besar ada di 4 pemahaman pada Al-Quran. Ya. Ada 4 pemahaman di Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu kalau sudah berbicara itu langsung dari Allah. Maka wajib dipahami. Untuk memahami kodok dan kadar dalam kehidupan sebaiknya langsung kepada Al-Quran. Anu nyenek aja kaji, nggak pakai majak, nggak pakai hantu balau, nggak, hadis aja langsung aja ke Quran supaya kita paham, ya. Ayat pertama ya dibaca Al-Isra, ini terkait tentang perintah. Ayat 23 dibaca Al-Isra, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
23. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kalau Andong boleh mentafsirkan, Andong tafsirkan dulu ya. Andong izin dulu ya. Izinnya kepada Allah. Dan ini tafsir ini benar. Sekali lagi, kalau terkait rezeki, ketenangan hidup, kesejahteraan, perhatikan siapa dulu Pak? Yang mengadakan kita faktor tubuh. Orang tua kita, bapak jasmani kita, ibu bapak. Jangan menyebut seret rezeki Anda. Kalau sudah berkeluarga, termasuk orang tua, tulang rusuk kita, jangan dilawan. Paham? Sampai? Tidak boleh. Oh itu mertua saya cingkah, kacau Bapak. Kaitannya ke rezeki nanti. Setuju ya? Jadi langsung ke hukum. Itu Quran. Itu Quran. Itu perintah. Kalau perintah dari Allah, hukumnya apa Pak? Jangan langgar. Sepakat? Keren. Harus sampai ya, kaji ini harus sampai. Bukan doa kedua aja. Kalau nggak paham kacau nanti ini. Ya, kedua itu perintah. Yang kedua ini terkait tentang kehendak, keinginan, doa. Jadi wilayah ini termasuk kodok. Yang 4 ini kodok. Pertama, kalau menangkut perintah Allah, kodok ikhtiar kita, jangan lawan orang tua ikhtiar kita. Duduk. Yang kedua, terkait kehendak, keinginan kita, hak ego kita, hak bebas kita. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 47. Baca, amalkan ya. Surat 3 ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika Allahu Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril,
Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Andung tafsirkan ya. Jadi Bapak minta aja, tapi Bapak tidak bisa menentukan. Sampai Pak, ya Allah beri saya Halimatus Sadiah, terserah Allah. Itu tawakal. Ya Allah kasih saya jodoh, terserah Allah. Sampai Pak. Kenapa sering tidak didapat? Tidak kun fayakun. Ya Allah kasih saya Halimatus Sadiah. Umpamanya pilihan kita kan. Tapi awas ya, dalam hati nih. Kalau nggak dapat awas loh. Tuh. Itu yang sering mainannya rasa. Setuju nggak Pak? Jangan bohong, jujur. Kita meminta memaksa. Padahal hak prerogatif ada di Allah. Kita minta aja. Minta cabai, minta cengek, minta rendang nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Allah ngasihnya tempe jangan marah. Setuju nggak nih? Itu tafsirnya. Quran kan? Itu terkait doa. Yang ketiga terkait kehendak. Tentang dijadikannya atau diwujudkannya. Ini dijadikan, ini diwujud. Ini yang paling keren. Fusilat 12 dibaca. Bapak ngikut ini nanti doa Bapak berilmu. Ya, berilmu dan itu yang paling benar. Fusilat ayat 12 dibaca ya. Ini terkait tentang menjadikan dan mewujudkan. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukannya kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Intinya gini, ikuti aja syariat maka Allah mewujudkannya. Jangan ikuti pikiran, ikuti aja aturan Quran, maka Allah akan pasti mewujudkannya. Sampai intinya itu. Yang terakhir terkait kodok ikhtiar manusia ya, tentang keputusan dan hukum. Hukuman keputusannya begini. An-Nisa ayat 65 dibaca. Ini 4 surat ini garis besarnya terkait kodok ya, terkait usaha ya.
Falau wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rohmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kira-kira gitu deh. Itu ayatnya bukan mutasyabihat, ayatnya bisa diputar dengan pemahaman kita. Itu perkara 4 surat tadi adalah perkara qada terkait dengan ikhtiar manusia. Sekarang perkara qadar tidak terkait dengan ikhtiar dan manusia. Pasrah aja, ikhlas saja. Sandarannya ya, Allah berfirman terkait qadar di Fussilat ayat 10 tentang mengatur, menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Ada batas-batasnya, ketetapan Allah itu. Yang kedua, Quran surat Al-Mursalat, catat aja, nanti baca sendiri, karena intinya tidak ada ikhtiar manusia, ya. Tentang kepastian dan ketentuan. Allah tidak jolim, Allah adil. Mursalat ayat 23, yang kedua ayatnya. Yang ketiga tentang qadar. Arad ayat 17 tentang ukuran. Allah itu adil, ya, menentukan, menetapkan, adil, ada ukurannya. Arad 17 dibaca. Belas. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu rabbana rabbiya wa mimma yuqiduna alayhi finnar annar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس
Kadzalika yadribullahul amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ini banyak akibat begini ya Pak ya. Allah itu menetapkan takdir kepada kita, itu pasti adil. Ya, contoh gini, hujan itu tidak akan menganiaya kita seperti banjir Pak. Kenapa terjadi? Merusak. Itu ulah manusia. Betul kan? Hujan itu sebenarnya pas. Takdirnya kan hujan aturan Allah, pas. Tapi kenapa bisa menganiaya? Itu bukan karena takdir Allah, karena ulah manusia. Setuju nggak nih? Setuju Pak? Ya. Itu masalahnya. Itu ukurannya begitu. Jadi jangan sekali-kali menyebut Allah tidak adil. Yang ketiga, tentang kemampuan dan kekuasaan Allah. Nggak perlu diragukan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 236, nanti baca aja. Jadi catatannya gini, Bapak-bapak kalau ingin memahami perkara kehidupan, Bapak-bapak memahami dari sumbernya yang paling benar, yaitu Al-Quran. Perkara kodok, ikhtiar manusia, Quran menunjukkan ada 4 surat. 1, kodok ya, terkait ikhtiar kita. 1, Al-Isra ayat 23. Itu tentang perintah. Tentang kehendak, Ali Imran ayat 47, catat aja ya. Nah, tentang menjadikan dan mewujudkannya, Fussilat ayat 12. Ya. Betul kan? Nah, keempat, tentang kehendak ayat Ali Imran ayat 47, Fussilat, An-Nisa tentang keputusan dan hukum. Ya. Udah paham ya? Tentang kadar, terkait dengan tentang mengatur, menentukan sesuatu menurut batasnya, Fussilat ayat 10. Al-Mursalat 23, kepastian dan ketentuan. Ar-Ra'd 17, tentang ukuran. Al-Baqarah 236, tentang kemampuan dan kekuasaannya. Dengan pemahaman ini, Bapak sudah paham ilmu qada dan qadar takdir Allah. Setuju Pak? Jadi sumbernya 4. Qada 4, qadar 4. Bapak perdalam aja itu. Bapak sudah bisa menciptakan buku yang bestseller. Ya, ya putar aja itu. Ya, nah. Itu yang perlu Anda sampaikan.